Menurut sumber internal klub, sejumlah pemain Manchester United merasa kesal dengan sikap dan performa Onana. Sang kiper dianggap menantang nasib setelah membuat pernyataan kontroversial yang meremehkan Lyon sebelum pertandingan. Beberapa pemain benar-benar kecewa. Saat Anda berbicara besar dan hasilnya justru memalukan, itu jadi bumerang, ungkap seorang sumber dari dalam klub, dikutip The Sun. Catatan performa Onana memang tak mampu membela dirinya. Sejak bergabung dari Inter Milan dengan mahar 43,8 juta pound 2 tahun lalu, ia telah melakukan 9 kesalahan yang langsung berujung pada gol lawan, angka yang menjadi sorotan tajam bagi seorang penjaga gawang di level tertinggi. Pemain sayap Arsenal, Gabriel Martinelli, melontarkan kritik tajam kepada gelandang Brentford, Christian Norgaard, setelah insiden tackle keras dalam laga Premier League yang berakhir imbang 1-1. Kontroversi terjadi di menit ke-28 ketika Martinelli sedang melancarkan serangan balik yang cepat. Norgaard, yang juga menjabat sebagai kapten Brentford, melakukan tackle dari belakang yang membuat Martinelli terjatuh dengan keras. Wasit Simon Hopper hanya memberikan kartu kuning untuk pelanggaran tersebut, sebuah keputusan yang membuat manajer Arsenal, Mikel Arteta, naik pitam. Meskipun Martinelli mengungkapkan bahwa ia telah memaafkan Norgaard, yang sempat meminta maaf di lorong ruang ganti saat jeda, ia tetap menilai bahwa tackle itu sangat berbahaya. Manchester United tengah mengalami masa-masa kelam di musim ini. Bagi Joshua Zirkzee, meraih trofi Liga Eropa adalah satu-satunya cara untuk mengangkat kembali reputasi tim yang terpuruk ini. Di pentas Liga Inggris 2024-2025, MU terjebak di posisi ke-13 dengan hanya mengumpulkan 38 poin, dan sudah mengalami 13 kekalahan dari 31 laga yang dijalani. Di ajang domestik, mereka juga sudah tersingkir dari Carabao Cup dan Piala FA. Kini, Liga Eropa menjadi satu-satunya harapan bagi Setan Merah untuk meraih gelar. Kami harus menjadi juara Liga Eropa, itu sudah jelas. Tak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya misi yang harus kami capai, ungkap Zirkzee, seperti yang dilansir dari Manchester Evening News. Saya percaya, dengan dukungan penuh dari para penggemar di stadion, akan sulit bagi lawan dan lebih mudah bagi kami. Namun, jangan lupakan bahwa mereka adalah tim yang sangat hebat, tambahnya. Inter Milan akan bertarung melawan Bayern Munich di leg kedua perempat final Liga Champions. Dengan modal performa yang mengesankan, Inter menyambut kedatangan Bayern dengan semangat yang membara. Kami sangat menghargai pertandingan ini dan menyadari betapa sulitnya tantangan ini. Kami sempat teralihkan oleh gol mereka, tetapi tim tetap menjaga fokus hingga akhir. Kami melanjutkan perjalanan ini adalah sebuah perjuangan, namun kami merasa bangga, ungkap Inzaghi kepada DAZN setelah pertandingan melawan Cagliari. Inzaghi menegaskan bahwa timnya memasuki laga melawan Bayern dengan keyakinan yang tinggi. Ia berharap Lautaro Martinez dan rekan-rekannya dapat menunjukkan performa yang sebaik di leg pertama. Juventus terus mempertahankan momentum positif di bawah arahan Igor Tudor dengan meraih kemenangan atas Lecce. Gelandang Juventus, Manuel Locatelli, mengungkapkan bahwa ada perubahan semangat dalam timnya. Juventus berhasil mengamankan 3 poin penuh saat menjamu Lecce di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A. Kemenangan ini menegaskan tren positif Juventus sejak Tudor mengambil alih. Dalam 3 laga terakhir, Juventus berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Energinya sudah berubah, kami menghadapi setiap pertandingan dengan semangat positif yang melimpah, dan itulah yang perlu kami pertahankan, kata Locatelli kepada Sky Sport Italia. Kami memiliki peluang untuk menuntaskan pertandingan lebih cepat dan kebobolan gol yang seharusnya bisa dihindari, tetapi kami berada di jalur yang benar, tambahnya. Antony kini kembali bersinar di pentas Liga Spanyol. Salah satu klub besar, Atletico Madrid, kabarnya tertarik untuk merekrutnya. Saat ini, Atletico Madrid sedang menjalin kerjasama dengan Real Betis melalui status pinjaman dari Manchester United hingga musim panas 2025. Winger berbakat ini sudah lama terpinggirkan di Old Trafford. Menurut laporan dari media-media Spanyol, Atletico Madrid tengah mengincar Antony. Pelatih Diego Simeone dilaporkan sangat terpesona dengan kemampuannya. Antony diprediksi dapat memperkuat lini serang Los Rojiblancos. Atletico siap mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan jasanya. Mereka bersiap untuk menebus Antony dari Manchester United dengan harga 45 juta euro, yang setara dengan 858 miliar rupiah. Selain itu, ada kemungkinan tambahan 30 juta euro berdasarkan beberapa variabel tertentu. Penyerang Ipswich Town, Liam Delap, kini menjadi incaran klub-klub papan atas Premier League seperti Manchester United dan Chelsea. Namun, ada kabar bahwa Everton juga tertarik untuk memboyongnya. Meskipun harus bersaing dengan tim-tim besar tersebut, Everton dilaporkan menjadikan Delap sebagai prioritas utama dalam usaha mereka memperkuat sektor serangan The Toffees. Delap, yang saat ini memperkuat Ipswich Town,
memiliki klausul pelepasan sebesar 30 juta pound. Penyerang berusia 22 tahun ini telah mencetak 12 gol di Premier League musim ini dan menjadi salah satu bintang muda yang paling banyak dibicarakan di pasar transfer. Barcelona tengah merancang perubahan besar pada skuadnya untuk musim panas yang akan datang di bawah arahan Hansi Flick. Salah satu perhatian utama mereka adalah memperkuat lini serang, meskipun langkah klub ini masih terhalang oleh masalah keuangan yang terus membayangi. Dalam situasi ini, nama Jonathan David muncul sebagai sosok yang dianggap ideal. Penyerang asal Kanada ini telah mengumumkan niatnya untuk meninggalkan Lille saat kontraknya berakhir pada bulan Juni mendatang. Dia dengan jelas menyatakan hasratnya untuk berkarir di La Liga, dan sejauh ini, Barcelona menjadi satu-satunya pilihan yang realistis dari Spanyol, sementara dia juga sangat berminat untuk bermain di Camp Nou. Beberapa waktu yang lalu, jurnalis dari Sky Germany, Florian Plettenberg, mengabarkan bahwa Arsenal dan Leroy Sané kembali terlibat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan transfer ke Emirates Stadium. Namun, pemain berusia 29 tahun tersebut tampaknya lebih memilih untuk tetap bertahan di Allianz Arena. Menariknya, Plettenberg juga mengungkapkan bahwa Arsenal kini mengalihkan perhatian mereka kepada Kingsley Coman, rekan satu tim Sané di Bayern, yang telah menyatakan niatnya untuk meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Menurut laporan terbaru, Arsenal kini menjadi pilihan paling nyata bagi winger asal Prancis tersebut. Meskipun demikian, The Gunners harus bersaing dengan Tottenham Hotspur serta klub-klub dari Arab Saudi yang mulai serius mendekati sang pemain. Real Madrid dilaporkan tengah mengincar gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister, sebagai salah satu kandidat transfer yang menarik perhatian mereka. Ketertarikan klub asal Spanyol itu muncul berkat penampilan cemerlang sang gelandang yang kini mulai menarik perhatian di Valdebebas. Menariknya, spekulasi mengenai minat Real Madrid semakin menguat setelah sang ayah memberikan pernyataan yang menunjukkan adanya ketertarikan dari Los Blancos. Pernyataan tersebut langsung menjadi topik hangat di Spanyol, terutama karena bersamaan dengan munculnya nama Mac Allister dalam diskusi internal Real Madrid mengenai perombakan di lini tengah mereka. Arsenal dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran sebesar 35 juta pound untuk Arda Güler, pemain muda Real Madrid yang kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di bawah arahan Carlo Ancelotti musim ini. The Gunners berambisi untuk mengasah bakat Güler, mirip dengan strategi mereka saat merekrut Martin Odegaard dari Madrid pada tahun 2021. Menurut laporan dari The Sun, Arsenal serius membidik Güler untuk memperkuat sektor tengah tim mereka. Kembali pada bulan November lalu, beberapa media Spanyol mengungkapkan bahwa Güler merasa tidak puas dengan jumlah menit bermainnya dan kini namanya mulai diperhatikan oleh beberapa klub elit Eropa. Manajer Everton, David Moyes, menyatakan keyakinannya bahwa timnya dapat meniru kesuksesan Nottingham Forest dalam bersaing di jalur atas klasemen musim depan. Pelatih asal Skotlandia ini percaya bahwa dengan menjaga konsistensi permainan, Everton bisa meraih prestasi yang sama. Sejujurnya, jika saya bisa membawa Everton mencapai pencapaian yang diraih Nottingham Forest musim depan, itu adalah tujuan saya. Membuat Everton bersaing di papan atas, dan mencapai semifinal atau final piala, ungkap David Moyes, seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Usia Lukas Radecki kini telah mencapai 35 tahun, sementara penampilan Matchkov belum memenuhi ekspektasi. Kondisi ini membuat Bayer Leverkusen berhasrat untuk mencari kiper baru di bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg, Bayer Leverkusen mulai melirik kiper VfB Stuttgart yang sedang dipinjam dari Bayern Munich, Alexander Nubel. Jika Leverkusen serius ingin mendatangkan Nubel, mereka harus menyiapkan dana transfer minimal sebesar 12 juta euro, yang setara dengan 229 miliar rupiah, untuk menebus sisa kontraknya dengan Bayern Munich yang masih berlaku hingga 2029. Nasib gelandang muda Prancis, Eduardo Camavinga, di Real Madrid semakin tidak menentu. Menurut laporan dari Diario AS, para petinggi klub mulai merasakan kekhawatiran terhadap performanya yang dinilai belum memuaskan. Dikabarkan bahwa Camavinga kini berada dalam posisi untuk mempertaruhkan masa depannya di Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir musim ini. Ia mungkin akan kembali terpinggirkan di belakang Aurelien Tchouaméni dalam jajaran gelandang, meskipun ada kemungkinan ia akan ditugaskan sebagai bek kiri di beberapa laga, terutama setelah penampilan kurang memuaskan David Alaba di posisi tersebut saat menghadapi Arsenal. Berdasarkan laporan dari jurnalis Sport Bild, Christian Fall dan Toby Alderweireld, Bayern Munich memutuskan untuk mundur dari pencarian pemain Borussia Dortmund, Jamie Gittens, karena dianggap memiliki harga transfer yang terlalu tinggi. Menurut data yang tertera di situs Transfermarkt, Jamie Gittens, yang saat ini terikat kontrak dengan Borussia Dortmund hingga musim panas 2028, memiliki nilai pasar sekitar 50 juta euro, yang setara dengan hampir 1 triliun rupiah. Gittens berposisi sebagai penyerang sayap, baik di sisi kiri maupun kanan. Di Bavarian berkeinginan untuk merekrutnya sebagai pengganti Leroy Sané, Kingsley Coman, atau Suri Gnabry, mengingat salah satu dari mereka mungkin akan pergi pada musim panas 2025.
Raksasa Liga Inggris, Liverpool, meraih kemenangan dramatis atas West Ham dalam pertandingan pekan ke-32 Premier League 2024-2025 di Anfield pada malam Minggu, 13 April 2025. Gol-gol Liverpool dicetak oleh Luis Diaz dan Virgil van Dijk, sementara West Ham mencetak gol lewat bunuh diri Andrew Robertson. Dengan hasil ini, Liverpool kini mengumpulkan 76 poin dari 32 pertandingan dan semakin mendekati gelar juara Liga Inggris 2024-2025. Sementara itu, Chelsea harus puas bermain imbang melawan Ipswich Town dalam laga pekan ke-32 Premier League 2024-2025 di Stamford Bridge pada malam yang sama. Chelsea hampir mengalami kekalahan meskipun mereka menguasai bola lebih banyak. Gol-gol Chelsea tercipta dari bunuh diri Axel Tuanzebe dan Jadon Sancho, sedangkan Ipswich mencetak gol melalui Julian Chiso dan Ben Johnson. Hasil ini membuat Chelsea mengumpulkan 54 poin dari 32 laga, menempati peringkat 5 klasemen sementara Ipswich berada di posisi 18 dengan 21 poin. Di La Liga, Real Madrid berhasil menaklukkan Deportivo Alaves dalam laga pekan ke-31 di Mendizorroza pada malam yang sama. Pertandingan berlangsung sengit, dengan wasit mengeluarkan 2 kartu merah untuk Manu Sanchez dan Kylian Mbappe. Meskipun kedua tim menciptakan banyak peluang, hanya 1 gol yang tercipta, dicetak oleh Eduardo Camavinga. Dengan hasil ini, Madrid mengumpulkan 66 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025, sedangkan Alaves tertahan di posisi 17 dengan 30 poin dari 31 laga. Newcastle menunjukkan performa yang mengesankan dengan menggulung Manchester United dengan skor 4-1. Meskipun setan merah berjuang keras, tuan rumah lebih efisien dalam memanfaatkan peluang. Sandro Tonali membuka keunggulan Newcastle pada menit ke-24, sebelum Alejandro Garnacho menyamakan kedudukan pada menit ke-37, menutup babak pertama dengan harapan. Namun, Newcastle tampil lebih dominan di paruh kedua, mencetak 3 gol tambahan melalui Harvey Barnes, 49, 64, dan Bruno Guimaraes, 77. Kemenangan ini mengangkat Newcastle ke 4 besar klasemen Liga Inggris 2024-2025, sementara MU terjebak di peringkat ke-14.